Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriel Ilyas. Di sini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Siti Maisoro STM Group, dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk tugasnya sendiri, saya disuruh untuk membuat rekaman jawaban langsung yang harus diupload ke YouTube pribadi. Untuk pertanyaan yang pertama dari UAS tersebut adalah pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara IMK dan user interface. Oke, untuk jawabannya tersendiri saya menjawab IMK terfokus kepada perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai, sedangkan user interface merupakan jembatan komunikasi yang menjembatani user dengan komputer. Jadi perbedaannya, IMK adalah perancangan, sedangkan UI atau user interface adalah antarmukanya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah jelaskan konsep penting dalam IMK. Di antaranya learnability atau easy or learn. Yang kedua adalah throughput. Yang ketiga flexibility. Dan yang keempat adalah attitude. Untuk pengertiannya sendiri tentang learnability. Learnability adalah sistem yang dibuat haruslah mudah untuk dipelajari supaya pengguna dapat dengan cepat bekerja dengan sistem yang ada. Sedangkan untuk throughput adalah sebuah bandwidth yang aktual yang terukur pada suatu ukuran. Untuk flexibility sendiri memiliki arti merupakan tool atau alat yang bisa digunakan user seperti dialog interaktif, multi-reading, dan lain sebagainya. Oke, lanjut untuk attitude. Kepuasan pemakai terhadap sistem, manfaat yang dirasakan oleh pemakai terhadap sistem, serta seberapa lama sistem dipakai oleh user. Lanjut untuk nomor 3. Pertanyaan adalah sebutkan dan jelaskan 3 prinsip mencapai sebuah tingkat usability. Oke, untuk mendapatkan suatu tingkat usability, ada 3 faktor di sini yang saya catatkan adalah 1. Human ability atau yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Sedangkan yang kedua human capability atau suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya, tetapi lebih mengarah kepada anggota penginderaan manusia itu sendiri. Untuk memori, sebagai besar aktivitas manusia bergantung pada memori. Selain menyimpan pengetahuan faktual, memori manusia juga menyimpan pengetahuan prosedural. Untuk pertanyaan keempat, sebutkan kelompok dialog interaktif beserta contohnya. Untuk jawabannya, saya di sini mengambil beberapa jawaban. 1. Dialog berbasis perintah tunggal atau merupakan ragam konversional tergantung pada sistem komputer yang dipakai dan berada dalam satu kelompok yang disebut bahasa perintah atau command language. Dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat alamiah. Contohnya adalah yang terdapat pada perintah yang dimiliki oleh DOS, Linux, atau Unix. Oke, lanjut ke yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Dalam dialog ini memungkinkan user mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang disebut batch file. Contohnya dalam DOS juga dikenal file autoexec.bat. Yang ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami. Di sini user memberikan instruksi dalam bahasa alami yang sifatnya lebih umum. User dapat memberikan perintah secara lebih bebas dan manusiawi. Contoh, cetak semua data mahasiswa yang mempunyai iPad semester lebih besar dari 3. Perintahnya adalah display all for exam lebih dari 3. Lanjut ke yang keempat adalah sistem menu. Adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah nomor 5. Jelaskan perbedaan human ability baik dan human ability buruk. Dalam human ability baik terdapat beberapa poin. Kapasitas term memory tak terbatas, durasi LTM tidak terbatas dan kompleks, kemampuan memahami tinggi, mekanisme konsentrasi yang kuat, dan pengenalan pola pikir kuat. Untuk human abilities buruk memiliki beberapa poin, di antaranya kapasitas short term memory atau STM terbatas, durasi STM terbatas,
akses yang tidak dapat diandalkan pada STM, proses yang cenderung salah, dan proses yang lambat. Untuk lanjut ke pertanyaan ke-6, sebutkan 4 tipe memori pada prinsip usability. Dalam proses usability ada 4 memori, yaitu memori sensor, memori jangka pendek atau STM, memori jangka panjang atau LTM, dan memori sensor. Ke pertanyaan ke-7 atau pertanyaan terakhir juga, jelaskan perbedaan special purpose software dan general purpose software. General purpose software adalah program aplikasi untuk keperluan oleh berbagai macam kalangan user. Perancangan dapat melakukan pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antarmukanya, walaupun dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku. Sedangkan untuk special purpose software yaitu program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus pula. Kelompok user dapat dengan mudah diperkirakan baik dari segi keahlian maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang jawaban UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen Ibu Siti Maesaroh STMkom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.